Oke, kita akan lihat slide yang ketiga sambil kita ngobrol, oke? Slide yang ketiga, duri dari segala tiada. Ini Bu siapa tadi namanya? Orang Padang, duri segala rindu. Duri dari segala rindu, duka dari segala daku, luka dari segala laku, sia dari segala saya. Ini puisi. Puisinya Sultan Qasobahri. Nah, hermeneutika diharapkan sebenarnya bisa memecahkan puisi macam kayak gini ini. Apa sih maksud duri dari segala rindu, duka dari segala daku, luka dari segala laku, sia dari segala saya. Kalau ini bisa dipecahkan keren. Baru bisa memecahkan Al-Quran atau teks suci yang lain. Kalau yang kayak gini aja nggak bisa dipecahin, gimana bisa memecahkan Al-Quran yang agak aneh-aneh itu? Teks suci kan selalu aneh-aneh. Misalnya, apa kalimatnya? Eh, eh, Siapa lupakan Tuhan, maka dia akan lupakan dirinya. Apa maksudnya itu? Terus, apa? Jika tidak akan masuk surga orang-orang kafir kecuali onta masuk ke lubang jarum. Apa maksudnya misalnya kayak gitu. Jadi ada banyak, apalagi yang kalimat-kalimat apa wal adiyati dhabha dan lain sebagainya, itu kalimat-kalimat yang puitik ya. Itu apa maksudnya? Nah, agar bisa sampai pada itu sebenarnya mestinya sih berlatih dari membaca puisi dan menafsirkannya. Oke, selanjutnya ini cuman tantangan doang. Selanjutnya, oke, ini reproduktif. Reproduktif itu artinya mengulangi makna. Ada Schleiermacher, ada Wilhelm Dilthey. Peletak dasar hermeneutika umum itu si Schleiermacher. Kemudian ada Wilhelm Dilthey. Wilhelm Dilthey itu yang tadi disebutin nama ibu siapa itu. Ada Gerson Westenshaven, kemudian ada Natural Westenshaven. Kemudian membedakan antara Elkraren dan Verstehen. Ceritanya kan gini ya. Pada zaman awal modern itu, pemikiran orang modern itu dipengaruhi oleh natural science. Sampai sekarang sih, natural science itu mengandaikan kita bisa ketemu kebenaran yang objektif dengan cara pengukuran. Yang kalau nggak terukur, maka itu nggak benar. Itu natural Wissenschaft, bentuknya penjelasan Erklaren. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan agama, kata Schleiermacher? Kata orang-orang romantik Leben filosofi. Bagaimana dengan manusia? Apakah manusia diukur? Apakah Pak Hanan itu jatuh cinta itu karena dengan didasarkan pada misalnya, kenapa Anda jatuh cinta pada dia? Karena itu ukuran hidungnya itu 30 derajat kemiringannya. Enggak gitu kan? Atau karena seluruh responden yang saya tanyakan, gitu, dia itu cantik dan layak diperistri. Karena itu saya memperistri dia. Apakah kayak gitu? Jadi tidak bisa segala hal itu di-erklaren, diukur. Ya. Iman nggak bisa diukur, cinta nggak bisa diukur, keindahan matahari terbenam nggak bisa diukur, rasa haru ketika melihat anak bisa jalan atau bisa ngomong atau prestasinya bagus itu nggak bisa diukur. Itu dirasakan, dipahami. Karena itu dari metode sains, si Schleiermacher merumuskannya menjadi seni, art gitu. Seperti memahami seni itu ada unsur objektifnya satu sisi, tapi ada unsur apa? Ada unsur rasanya. Kita senang, kita haru pada saat anak kita berprestasi, unsur objektifnya anak kita berprestasi. Nah, unsur subjektifnya rasa haru itu kan sesuatu yang muncul begitu saja. Tetapi rasa haru itu tidak muncul tiba-tiba. Rasa haru itu setelah kita melakukan analisa
objektif terhadap prestasi dia. Nah, membaca Al-Quran juga gitu, sebentar. Oke, seni juga sama. Saya tadi siapa pengagum seni itu. Seni lukis juga sama. Selalu saja ada dua hal. Ada Ada hal yang objektifnya, yaitu kanvasnya, bagaimana dia menggambar bentuknya, media apa yang digunakan, kanvas, pakai cat seperti apa, ketebalan catnya, pilihan warna, dan lain sebagainya. Itu hal-hal objektif. Kita yang bukan perupa bisa jadi menganggap remeh satu lukisan karena kita nggak tahu betapa repotnya. Persis seperti gini deh, ibu-ibu yang tukang masak, ketemu masakan tertentu, dan sepertinya biasa, bagi kaum laki-laki itu enak, yang lain tidak enak. Tapi bagi ibu-ibu pertanyaannya ada satu lagi. Kira-kira masaknya seperti apa ya kok bisa jadi kayak gini? Gitu kan pertanyaannya. Jadi bagi yang punya pengalaman, masakan itu tidak sekedar enak tidak enak, tetapi kira-kira masaknya kayak gimana ya? Bahan apa aja yang dibutuhkan dan seterusnya. Nah, hermeneutika itu persis ibu-ibu mengamati masakan yang lain. Jadi tidak sekedar objektif ini enak, tapi lebih dari itu, menerobos lebih dalam. Kok bisa ya kayak gini? Tumbuh lagi kan pertanyaan. Ini berapa jam anunya, menggodoknya, kemudian berapa ukuran dan seterusnya. Hermeneutika itu kayak gitu. Oke, itu reproduktif karena reproduktif itu mengulang makna. Saya cuma mengulang aja. Sampai sini silahkan nanya, biar saya ada peluang untuk merokok. Ya, saya cuma mengulang apa yang mungkin dilupakan dari yang sudah disampaikan Prof. Bambang. Izin Prof. Bambang, saya mau mau nanya. Lanjut, Pak. Ya, Pak Bambang nih dari dulu nggak berubah-berubah wajahnya nih, awet muda aja. Atau awet tua dari dulu. Pak Bambang, saya sih menggelitik ya apa yang disampaikan Pak Bambang tadi terkait bahwa ya contoh-contoh yang pragmatis yang disampaikan terkait hermeneutik. Di posisi mana kita menganggap bahwa kita tuh lagi berpikir hermeneutik? Nah, itu bagi saya agak ini. Apakah ketika saya membaca buku dan mengkerut gitu melihat ada satu teks, kemudian saya bertanya-tanya terus mencari lagi literatur lain, apakah itu saya sudah berpikir hermeneutik? Itu yang pertama. Kedua, ini kesan saya. Hermeneutik itu seperti menganggap sebagai satu-satunya yang bisa menerjemahkan teks-teks suci sekalipun gitu. Padahal kehadiran hermeneutik pun di dalam dunia Islam sangat kontroversial. Ya. Nah, apalagi ketika menerjemahkan teks-teks suci yang tadi seperti beberapa kalimat yang disampaikan oleh Pak Bambang. Nah, terkait itu, apakah ada peluang lain selain hermeneutik untuk mengkaji kitab suci? Jadi jangan sampai dominasi kitab hermeneutik itu seperti menjadi satu-satunya cara untuk menerjemahkan kitab suci. Nah, ketika orang-orang yang mengaku, oh ini saya menggunakan analisa hermeneutik, mereka udah seperti menganggap paling benar ketika dengan menggunakan hermeneutik. Bagi saya, bagi mungkin sebagian orang ya, tapi nggak tahu. Tapi bagi saya sekali lagi masih menerjemahkan teks suci itu lebih kepada ya mungkin saya masih terjebak kepada dogmatis dari para guru atau bacaan-bacaan yang saya terima selama ini. Bahwa ketika membincangkan teks suci,
saya masih terbingkai kepada boleh, tidak boleh, haram, sunnah, dan makruh. Seperti itulah pokoknya. Ya. Mana yang boleh, mana yang enggak. Jadi sekali lagi, dominasi atau pemahaman yang menganggap bahwa pemikiran hermeneutik itu menjadi satu-satunya atau mungkin menjadi dominasi dari penerjemahan kitab suci menjadi perlu saya pribadi pertanyakan. Saya rasa demikian Pak Bambang. Sehat selalu untuk Pak Bambang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya kalau saya ngajar agak serius, biasanya diawali dengan satu pernyataan sederhana, yaitu mari kita gunakan teori secara pragmatis. Teori secara pragmatis itu seperti kacamata. Ada kacamata biru, merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya, atau bening, atau tanpa kacamata. Kalau kita pengen melihat realitas jadi biru, maka gunakan kacamata biru, tapi kalau udah bosen, ya lepasin aja, ganti yang lain. Kalau bosen pakai kacamata, ya pakai matamu aja langsung. Nah, hermeneutika itu persis seperti kacamata itu aja, nggak usah dianggap serius, Pak. Ada pemikiran hermeneutika dalam hasanah pemikiran Barat. Itu yang pertama. Yang bapak-bapak, ibu ini harus tahu, sehingga ketika ngomong di hadapan orang lain, di hadapan publik ilmuwan, bapak-bapak nggak keren dikit gitu loh ngomongin hermeneutik, Schleiermacher, dan lain sebagainya, kayak gitu. Sehingga ketika nulis jurnal, Bapak Ibu, tulisan jurnalnya bisa diperbincangkan karena menggunakan teori dominan yang ada di masyarakat ilmiah. Kayak gitu aja sih, nggak usah repot-repot. Apakah hermeneutika itu yang paling benar dalam mendekati kitab suci? Jawabannya enggak. Kalimat paling benar itu bukan kalimat ilmiah, Pak. Kalau sudah ngomongin paling benar itu sudah bukan ilmiah. Ilmiah itu menyadari akan ada kekeliruan, akan ada kesalahan. Karena itu Schleiermacher dikritik Dilthey, Dilthey dikritik oleh Husserl, Husserl nanti diterjemahkan oleh dikritik juga nanti diperbaiki oleh Heidegger, Heidegger kemudian diwujudkan oleh Gadamer dengan beberapa kritik, lalu Gadamer dan lain sebagainya itu dikritik oleh Ricoeur. Gitu. Jadi ini cuma kacamata aja, jangan terlalu serius. Hermeneutika pasti bisa memahami kitab suci. Enggak ada, Pak. Itu tidak ada jaminan. Siapa penjaminnya? Enggak ada. Ini cuma metode. Ini cuma metode yang Bapak bisa gunakan, bisa tidak gunakan. Nah, atau ini cuma prinsip. Nah, saya mau membawanya ke metode. Prinsip. Prinsip itu ya prinsip aja, Bapak bisa gunakan, bisa juga setuju gunakan, tidak juga itu. Jadi cara belajar itu pragmatis saja kayak gitu, Pak. Tapi kalaupun Bapak tidak setuju, dan saya juga belum tentu setuju, ya tinggal tidak digunakan, tapi ketidaksetujuan ilmiah itu ketidaksetujuan setelah kita memahaminya. Apa bedanya dengan tukang beca? Belum juga paham, lalu sudah tidak setuju. Bergerak bareng-bareng, membakar, dan lain sebagainya. Ketika ditanyain, apaan? Pokok nama. Itu udah ngaco kan? Nah, Bapak ini kan calon S3. Jadi harus ngerti dulu. Nah, sekarang kita lihat. Apakah hermeneutika itu otomatis bisa memahami kitab suci? Jawabannya, ya tidak. Saya pakai yang sederhana. Schleiermacher menegaskan harus ada 2 tahap, gramatika dan psikologis. Pertanyaannya, Bapak mengerti, misalnya ngerti nih, oke metode Schleiermacher kayak gitu. Terus sekarang Bapak mau baca Quran, mau menafsirkan Quran. Syarat pertama apa tadi? Gramatika. Terus misalnya Bapak nggak ngerti bahasa Arab, bisa Pak, yang gramatika itu dilakukan? Nggak bisa. Jadi tetap harus bahasa Arab. Terus misalnya aturan am dan khos, aturan ada kode-kode dalam bahasa Arab, ada simbol, ada gaya bahasa dalam bahasa Arab, dan seterusnya, bisa dilakukan dengan Schleiermacher? Ya nggak bisa, Bapak harus ngerti itu. Maka pada saat gramatika berarti Bapak mesti menguasai ulumul Quran dan ulumul tafsir, baru bisa menggunakan kerangka atau prinsip hermeneutikanya Schleiermacher. Gitu, Pak. Kemudian pada saat psikologi
Bapak bisa mendapatkannya jika tidak bisa membaca kitab-kitab Turos yang menceritakan bagaimana situasi Al-Quran waktu itu diturunkan. Nggak bisa. Jadi ini prinsip. Nah, prinsip itu seperti ya beberapa kerangka kayak gitu ya. Kerangka-kerangka gitu. Nah, kerangka itu lebih isi. Nah, isinya bisa ulumul Quran dan lain sebagainya. Jika mau, jika enggak usah. Cuman repotnya, kalau masih menggunakan pendekatan lama, tulisan Bapak tidak diperbincangkan di wilayah ilmu secara umum, hanya diperbincangkan di wilayah ulumul Quran saja, ulumul tafsir saja. Dan sedikit memberikan kemungkinan peluang memberikan sumbangan teoritik pada ilmu secara umum. Karena itu hermeneutika dipelajari sebenarnya demi tujuan. Oke, nah karena itu si Khalid Abu Al-Fadl misalnya, salah seorang hermenet, dia menyatakan sebenarnya nggak usah hermeneutika. Prinsipnya aja yang diambil, dalamnya itu bisa mainin pakai ulumul Quran, ulumul hadis, pada usul fikih, dan lain sebagainya. Kenapa menggunakan kerangka itu? Agar bisa dipahami. Jadi beberapa penolak itu, saya sih ya hormat-hormat aja mereka menolak, tapi ngerti enggak nih, ngerti enggak nih, gitu aja. Jadi secara pragmatis aja Pak. Nah Bapak nanti belajar lagi teori-teori yang lain dan sebagainya, nggak usah kemudian demam dan lain sebagainya, dengerin aja, pahami baru tolak, itu yang paling gampang. Oke, jadi bisa menafsirkan Al-Quran, bisa ya, bisa tidak. Nah, Willem Dilthey gimana? Willem Dilthey juga sama, syarat pertama. Nah, seluruh hermeneutik itu syarat pertama adalah gramatika. Karena Schleiermacher ini founding father-nya, harus gramatika. Saya sering bilang sederhana, Al-Quran itu 14 abad yang lalu, bahkan 15 abad yang lalu ya, masuknya. Bapak Ibu, ada siksa kandang keresian di Sunda ini yang ditemukan dan kemungkinan ditulis di abad 13. Jadi baru sekitar sekian abad yang lalu, 7 abad yang lalu, bahasa Sunda. Atau Amanat Galunggung yang Tanhana, Muni Tanhana, dan lain sebagainya itu. Atau teksnya Ronggo Warsitode yang dari Jawa. Atau teksnya Raja Ali Hajideh yang dari Sumatera. Baca deh sekarang, ngerti nggak? Nggak ngerti. Apalagi teks dari 14 abad yang lalu. Al-Quran itu. Mungkinkah kita mengerti secara utuh? Jawabannya tidak. Nah, tetapi hermeneutika itu mencoba untuk merumuskan gimana nih metodenya. Gimana nih metodenya dan seterusnya. Merumuskan kayak gitu terus kayak gitu. Sehingga bisa reasonable bagi yang lain, bukan cuma bagi kita. Ingat ya, kalau Bapak Muslim, Ibu Bapak Muslim, itu tugas Bapak Ibu tidak cuma untuk ngomong pada kaumnya sendiri. Tapi ngomong pada semua orang. Kalau nabinya rahmatan lil alamin, maka umatnya mestinya rahmatan lil alamin. Kok ngomong cuma sama orang sekampung? UIN itu didirikan agar kaum muslim itu bisa ngomong di penjuru dunia untuk menyatakan Islam itu kayak gini gitu. Makanya belajar ilmu yang lain nyebrang-nyebrang kayak itu harus berani. Tapi tadi hanya sebagai kacamata. Capek pakai kacamata, pakai mata sendiri aja. Yang nggak boleh itu pakai mata orang lain. Karena itu nggak mungkin. Tapi sering kita lakukan. Menurut si Anu, menurutmu apa? Yang penting itu menurutmu, bukan menurut orang lain. Oke, gitu ya. Jadi kesalahpahaman ini yang seharusnya di awal sehingga Bapak Ibu tidak punya sekat ketika belajar hermeneutika. Apa tuh? Kalau saya ampun dah Bu, udah kamera. Oke, siapa itu yang itu? Oke, silakan. Bisa ngerti Pak siapa? Pak Adi. Prinsipnya itu. Gitu. Siap. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Jawabannya belum tentu. Tapi prinsipnya ya, jawabannya jujur saja belum apa, dan jangan selesai. Terima kasih, tapi perspektifnya saya terima Pak Bambang. Yuk. Untuk yang kematian pengarang nanti kita akan bicarakan.